Halo semuanya, salam kenal. Saya dengan Rahmat dari Great Wall China Education Consultant. Kembali lagi dengan acara kita ngobras ya. Hari ini kita mengundang seorang tamu spesial, murid dari Chinese University of Hong Kong Shenzhen yang kebetulan baru melakukan exchange student ya dengan salah satu top university di dunia. Siapa dia? Tanpa basa-basi, yuk mari kita sambut kembali Glennis Charity Lion. Halo Glenn. Halo Ko. Apa kabar? Baik. Dengar-dengar ini kamu baru pulang dari salah satu negara Asia nih. Iya benar. Gini Glenn, kamu kan baru balik nih. Harus ngomong ke Korea dikit nih. Annyeong. Annyeonghaseyo. Berapa lama di Korea? 4 bulan di Korea. 4 bulan ya? 4 bulan. Sebagai exchange ya? Exchange student, Okay. benar. Nah, sebagai kamu selama ini sudah 3 tahun di CUHK ya, sudah mau lulus. Privilege apa yang kamu dapatkan sebagai siswa CUHK? Di CUHK ya, kalau CUHK sendiri kan karena international school, jadi di CUHK sendiri banyak lah hubungan internasional sama uni-uni di luar. Jadi kalau untuk exchange sendiri, kita ada banyak exchange program sama university di belahan dunia lah. Ada di Asia, ada di Eropa, ada di US ada, dan banyak uni-uni terkenal juga lah. Seperti NUS, lalu di Korea ada SNU, ada KAIST, ada Yonsei, ada KU, dan juga banyak lagi. Terus selain exchange program sebenarnya juga ada banyak program-program lain sih, kayak 3+1+1 ya CUHK. Itu kan mereka kerjasama sama NUS ataupun banyak universitas-universitas lain lah. Jadi itu ya ada banyak lah. Itu 3+1+1 itu untuk master? Untuk master, jadi anggapannya 3 tahun di CUHK untuk S1, lalu 1 tahun di kampus itu untuk S1 lagi, lalu 1 tahun lagi S2 di kampus itu. Jadi anggapannya langsung S1 S2. Gelar S1-nya dapat di CUHK, gelar S2-nya dapat di kampus satunya. Iya. Oke. Dari begitu banyak Glenn, yang kamu bilang, setauku CUHK juga memang banyak kerjasama sama Uniftop ya. Iya. Ya kayak Duke Amerika, terus di Kanada segala. Why you choose Asia Korea? Oke. Jadi sebenarnya kalau why I choose Asia, awalnya cuma mau ke Singapura sih. Awalnya bener-bener cuma mau NUS. exchange ke Singapura. Cuman untuk exchange sendiri nggak ada yang NUS. NUS kerjasamanya yang 3+1+1. Oke. Exchange ke Singapura cuma ada NTU. Karena pengen banget ke Singapura, daftarnya cuma NTU dong awalnya. Cuman waktu lihat mau submit form, lihat kok kosong ya formnya. Kan bisa kasih 3 pilihan tuh di CUHK. Nah ya udah iseng-iseng aja deh, apply yang lain. Jaga-jaga kalau yang NTU gak keterima tuh. Jadi setelah lihat listnya, yang aku tahu cuman KAIST. Awalnya aku bahkan nggak tahu kalau SNU itu bahkan rankingnya lebih tinggi dari KAIST kan di Korea. Cuman karena taunya cuman KAIST, ya udah iseng aja masukin KAIST tuh. Bener-bener apply exchange cuman untuk iseng-iseng lah. Kalau keterima ya udah. Sama mau tahu kira-kira rate untuk keterima di exchange tuh seberapa besar sih di CUHK. Jadi memang awalnya nggak ada niatan pengen exchange. Cuma iseng aja. Cuma iseng aja. Oke. Tapi exchange gini ini dari exchange selama di Korea 4 bulan. Kamu kan ke Korea? Iya, ke KAIST University ke ya? KAIST. Berapa jumlah siswa yang sama-sama berangkat exchange ini? Banyak nggak? Yang dari CUHK atau? Dari CUHK sendiri? Dari CUHK cuma aku sendirian. Oh, kamu cuman sendirian? Kalau dari ke uni-uni lain, ke SNU ada beberapa orang, ke KU, Korean University juga ada beberapa orang. Oke. Yang ke KAIST cuma kamu sendiri? KAIST cuma aku sendiri. Mungkin karena KAIST kan fokusnya, kalau KAIST sendiri kan nama kepanjangannya Korean Advanced Institute of Science and Technology. Jadi majornya benar-benar cuma Science and Technology lah. Nggak ada major-major kayak ekonomi gitu, itu nggak ada. Jadi fokus ya memang ya. Iya benar. Spesifik banget lah. Spesifik banget kampusnya. Nah selama di Korea nih, sebelumnya kan kamu cuma iseng nih. Iya. Apa kamu ada prepare bahasa Korea sebelumnya? Nggak ada sama sekali. So langsung berangkat? Langsung berangkat. Oke. How is life in exchange in Korea sana? Oke. Kalau langsung berangkatnya sendiri sebenarnya sama kayak ke China sih. Nekat? Ya nekat, modal nekat aja. Pokoknya keterima ya udah. Pikirnya udah mau lulus juga. Terus kredit yang aku butuhin untuk lulus pun juga udah nutup lah. Udah nutup lah. Oke. Ntar next semester ini aku tinggal ambil 2 modul. Cuman aku ambil 3 modul lah next semester. Jadi benar-benar nggak ada preparation, langsung gas aja ke Korea. Oh mantap. Terus gimana? Di sana gimana? Maksudnya you make friends sama mereka apa? Oke. Kalau dari exchange sendiri sebenarnya keuntungannya bisa kenalan sama banyak orang lah, lebih banyak orang. Apalagi kalau kita di CUHK. Di CUHK memang kebanyakan mostly international students kan anak Indonesia. Jadi gimana pun kita kumpulnya di sana juga sama anak Indonesia dong.
paling ada beberapa lah sekarang dari Malaysia, dari Eropa, dari Korea juga ada Betul, beberapa. Indonesia Cuman kan mau memang. gimana pun karena kita sama-sama Indonesia, kita lebih nyaman sama Indonesia kan Pasti. bertemannya. Iya. Jadi kalau aku sendiri di KAIS karena kebanyakan anak Indonesianya itu full time. Jadi benar-benar mereka fokus belajar tuh. Jadi aku jarang banget bisa hangout bareng sama mereka. Jadi mau nggak mau aku harus cari orang lain kan untuk hangout bareng. Betul. Otomatis jadi aku cari anak-anak exchange yang ke KAIS juga. Oh, Ternyata oke. yang di KAIS yang anak-anak exchange kebanyakan dari US, Eropa. I see. Iya, jadi Jerman, Prancis, Itali gitu-gitu. Jadi tuh. salah satu benefitnya kamu tambah memperluas network ya ini ya. Benar, memperluas koneksi lah. Siapa tahu nanti kedepannya juga butuh kan. Betul. Nah, ketika di KAIS ini kan aku nggak tahu sistem perhitungan kamu kredit dengan CUHK ini seperti apa? Program exchange ini. Boleh dijelaskan nggak? Oke, jadi kalau program exchange sendiri sebenarnya tergantung ya. Tergantung dari lecture hours. Itu yang paling penting, lecture hours. Jadi kalau di CUHK, kalau nggak salah kan kita lecture hours-nya ada 42 atau 48 jam kan. Nah, perhitungan transfernya itu dari lecture hours-nya tuh. Jadi misal kalau di KAIS, aku memenuhi tuh lecture hours-nya, misal 45 jam. Otomatis kan masuk tuh 42 sampai 48 jam kan. Jadi mostly ke transfernya bisa 3 credits. Full credits di CUHK. Oh, oke. Dan juga selain lihat lecture hours, mereka juga lihat apa aja sih yang kita pelajarin di modulnya. Bisa nggak sih kita transfer sesuai dengan apa yang di CUHK. Jadi kalau yang dipelajarin mirip, itu memang bisa ke transfer 3 credits. Oke. Oh, jadi mata kuliahnya juga silakan memilih sendiri di KAIS Benar, ini ya. terserah. Tidak wajib dari CUHK ya. Nah, Oke. jadi terserah aku mau pilih apa, terus nanti aku apply sendiri transfernya ke CUHK. Cuman bedanya kalau misal, let's say aku bilang di UK ya. Di UK itu mereka berangkatnya lebih telat dari aku, tapi pulangnya lebih awal dari aku tuh. Jadi lecture hours-nya otomatis mereka lebih sedikit, karena semester mereka tuh lebih pendek daripada di Asia. Nah, kalau semesternya lebih pendek, biasanya ke transfernya cuma 2 kredit. I see. Ya, jadi benar-benar disesuaikan lah sama di CUHK sendiri. Oke. Tapi waktu di KAIS ini kan berarti kreditmu nggak banyak ya? Aku cuma ambil 3 kelas sih, 3 karena udah kelas mau ya? lulus. Ya. Oke. Gimana? Tough nggak sama CUHK dibandingin? Kalau aku bilang tough atau enggak sama CUHK, KAIS sama CUHK mirip. Karena KAIS itu sekolah nomor satunya untuk science and engineering di Korea lah. Jadi mereka di sana bener-bener belajar keras, mirip banget kayak di CUHK kan. Persaingannya juga ketat. Apalagi kita tahu Korea kan mereka ada tesnya apa namanya? Semacam gaokao lah. Kau itu ya? Iya, iya. Cuman ini pihak Korea. Kalau gaokao kan cuman kita bisa ambilnya sekali doang kan kok. Nggak bisa Yes. ngulang kan. Kalau di Korea tuh bisa ngulang. Jadi Oke. kalau misal ada mereka nggak mau tuh, misal mereka nggak keterima di KAIS, mereka cuman keterima nilainya di uni-uni yang jauh lebih rendah dari KAIS lah peringkatnya. Mereka bakal ngulang lagi tuh tahun depan. Oke. Jadi mereka benar-benar apa yang mereka inginin, mereka pin ke sana tuh. Diulang Jadi mau nggak lagi, mau persaingannya sampai bakal keterima. ketat banget. Iya. Terus selama di Korea dapat pelajaran bahasa nggak? Di Korea kebetulan karena aku dapat scholarship dari pemerintah, jadi mau nggak mau harus ambil pelajaran bahasa. oke. Harus ambil Korean lah. Jadi sekarang bisa Korean dikit-dikit lah ya. Bisa lah dikit-dikit. Belajar nulis juga? Belajar nulis, semua oke. speaking, listening, Kayak belajar writing. bahasa lah ya, Ya kayak belajar totally ya. bahasa lah. Ada orang China nggak yang di dalamnya KAIS ini? Ada. Ada juga Kebetulan ya? aku juga ketemu anak China yang exchange ke KAIS juga. Oh, dari uni mana? China? Waduh, aku lupa dari uni mana, cuman dari bagian Shanghai gitu sih. Oh, oke. Tapi mereka di KAIS ini juga semua full in English? Full Jadi in modulnya. English. Satu-satunya uni di Korea yang full in English. Jadi kita nggak perlu mikir susah-susah cari modulnya lah. Kalau di uni-uni lain ada beberapa yang mereka offered in Korean kan. Jadi ya susah lah kita untuk ambil kelas itu. Kalau di KAIS benar-benar dibebasin lah mau ambil apa karena full in English. Nah, selama exchange ini ada tuition yang kamu bayarkan nggak? Enggak. Tergantung sih kalau dari CUHK sendiri itu exchange ada 2 tipe tuh. Ada exchange please. sama visiting. Visiting and exchange. Ya, Oke. kalau bedanya? exchange program itu kita cuman perlu bayar tuition di CUHK. Jadi include seperti kamu siswa CUHK lah ya? Iya benar. Tapi kalau visiting program kita perlu bayar lagi ke kampus di sana. Oh, mungkin kalau visiting program berarti kamu daftar di sana ya? Iya, Ke tapi kampus cuman itu ya? ikut prosesnya tetap ikut lewat CUHK sih. Jadi tetap oke. dibantu sama CUHK, cuman nanti tetap bayar uang sekolahnya di sana. Oh, oke. Berapa kredit gitu mungkin ya? Iya benar-benar. Oke. Cuman kebanyakan kalau negara-negara di Asia itu banyak yang exchange program sih. Jadi gratis lah anggapannya. Gratis ya? Iya.
sempat tempat tinggal apa semua? Oh, you get the government scholarship dari Korea ya? Iya, So dapat free? scholarship dari government ya. Oke, itu nge-play-nya gimana? Oke, Kamu jadi nge-play-nya lewat CUHK atau setelah kamu keterima di KAIS ini baru kamu apply ke Korean government? Oke. Jadi awalnya kan apply exchange biasa kan, ada portalnya CUHK, aku apply masukin 2 uni tuh awalnya. Setelah itu proses, akhirnya yang pertama nggak dapetnya yang KAIS. Udah accept yang KAIS, aku masih perlu apply ke KAIS-nya lagi, ke portalnya KAIS. Tapi itu nggak perlu bayar apa-apa sih. Jadi masuk ke portalnya KAIS, setelah masuk ke portalnya KAIS diterima. Nah, dari pihaknya KAIS kontak ke CUHK nih. Dikontak katanya GPA ku memenuhi, bisa apply untuk sip. government scholarship-nya. Makanya Jadi, kamu baru apply ya? Iya, makanya aku apply iseng-iseng aja sih, karena ditawarin. Oh iya lah, Kalau nggak ditawarin, aku juga nggak tahu kalau Iya, ada pasti, scholarship. pasti. Oke. GPA berapa nih Glenn so far? GPA 3,45 lah. Mantap. By the way, kapan nih seorang siswa CUHK ini baru boleh melakukan seperti kayak visiting program, exchange ke sekolah lain? Setauku, kita bisa mulai apply exchange tuh waktu year 2. Oh, year 2 sudah boleh? Year 2 udah boleh. Oke. Biasanya malah anak-anak exchange-nya year 2, year 3 gitu. Karena kalau year 4 kan terlalu mepet sama graduation kan. Iya. Takutnya nggak tahu apa aja yang harus diambil pelajarannya. Oke. Berarti nanti bisa transfer kredit untuk menutup di CUHK gitu ya? Bisa. Dan untuk transfer pun, kalau misal awalnya bingung mau ambil kelas apa, itu bisa consult ke beberapa profesor di CUHK kok. Jadi ada beberapa profesor yang ditujuin di CUHK untuk bagian transfer credits. Jadi bisa tanya-tanya, kalau misal aku di kampusku exchange ini ambil kayak gini, lalu silabusnya seperti ini, lecture hours-nya sebanyak ini, kira-kira bisa ke transfer full credits atau enggak tuh? Profesor yang bantu ya? Ya, profesor yang bantu. Karena kalau misal aku mau transfer major elective, lalu ke transfernya cuma 2 credits, otomatis nggak bisa masuk major elective. Karena kan major elective itu udah satu paket dari sekolahnya. Jadi kalau kayak gitu cuma ke transfernya jadi free elective doang. I see. Sip. Nah, nge-apply exchange ini memang CUHK ini akan memberikan kayak pengumuman atau memang siswa harus bergerak sendiri nih, mencari-cari tahu sendiri? Untuk apply exchange sendiri, kita di email lah at first. Oh, pasti di email? Di email. Seluruh siswa? Seluruh siswa di email. Kita dapat email tentang kalau application exchange itu sudah buka. Lalu kalau mau daftar gini, ada step-stepsnya, tinggal diikutin aja sih. Oke. Terus ada list university yang available apa aja. I see. Berarti every student punya kesempatan untuk ini ya? Punya. Pasti akan di email Pasti ya? punya privilege untuk apply exchange. Okay. Cuman exchange sendiri kan kita juga ada kuotanya. Saingan sama anak-anak yang mau apply di universitas itu juga. Betul. Maksudnya satu university misalnya kita ngomong KAIS gini ya, pasti ada dia kuota exchange berapa orang ya? Iya, benar. Oke, jadi saingan ya. Misalnya kayak NUS pasti rame, ini berarti saingannya berat ya? Iya, benar. Oke, jadi kira-kira apa CUHK ada memastikan kamu harus mencapai GPA tertentu, baru kamu berhak dan layak untuk ikut program exchange? Untuk beberapa kampus tertentu, yang university top ada minimalnya. Biasanya minta GPA 3,3 kalau nggak salah. Wih, tinggi juga ya? Ya lumayan lah, tapi bisa lah 3,3. Oke. Jadi kalau nggak salah kayak Duke, lalu NUS gitu ada minimalnya semua sih. Tapi kalau kampus-kampus lain biasanya ya udah bebas lah. Sama kadang ada yang minta semacam IELTS. Jadi benar-benar harus ada IELTS lagi gitu? Iya, ada requirement-nya lah. Oh, jadi tiap exchange university ini pun mereka punya requirement berbeda-beda ya? Iya. Cuma nanti ada listnya kemana ya? Udah di-listin sama CUHK, nanti kita tinggal ya kalau kamu mau ke uni ini lalu ada IELTS ya kamu harus ambil IELTS gitu doang sih. Oh, oke. Ini berarti kamu tahun terakhir kan? Tahun terakhir. Balik China kapan? Tanggal 28 Januari. 28 Januari? Iya. Habis ini. Good luck ya. Next step nih, habis lulus. What's your plan? Pinginnya lanjut S2 lah. Where? Where mungkin pinginnya masih tetap Singapura. NUS? Iya, NUS. Oke. Tapi masih mau lihat-lihat lah, kalau ada pilihan lain kayak China mungkin juga bisa jadi opportunity for me. Boleh, kalau ke China jangan lupa kontak kita lagi, Glenn. Oke. Nah, Glenn, sebagai penutupan, tips apa nih kira-kira sekarang nih CUHK ini boleh dibilang memang lagi booming banget ya? Iya. Siswa banyak sekali ya, memang kan sebuah uni bagus ya. Tips apa yang bisa kamu share ke siswa-siswa, adik-adik kelas lah ya, kasarannya ya, yang akan masuk ke CUHK walaupun yang sudah di dalam CUHK ya?
perjuangan apa yang harus mereka lakukan supaya bisa bertahan lah. As I know, CUHK ini kan very tough. Iya, benar, Ya kan? very tough. Terus tips-tips untuk exchange supaya mereka berhasil. Please, Glenn. Kalau how to survive in CUHK sendiri, menurutku yang penting rajin lah, setiap hari belajar, jangan miss kayak saya nanya sendiri jalan-jalan keluar, jangan sering-sering jalan-jalan lah. Apalagi kalau masih year 1 year 2 kan kita masih perlu paham gimana sih sistemnya di CUHK. Lalu year 1 year 2 biasanya masih adaptasi sama exam-exam yang ada, lalu tipe-tipe soal di CUHK gimana. Jadi menurutku kalau masih year 1 year 2 banyak-banyakin belajar, lalu lebih rajin untuk belajar. Apalagi kalau orang Indo kan biasanya mereka belajarnya sehari sebelum kan. SKS. Ya SKS, jangan kayak gitulah di CUHK. Di CUHK kita perlu belajar, kalau bisa setiap hari dicicil lah, dicicil pelan-pelan. Lalu kalau ada assignment juga jangan tunda-tunda, cepet selesain. Karena kan kita satu semester juga ambil banyak kelas tuh, nggak mungkin cuma ada 1-2 assignment. Biasanya apalagi kalau masih di year 1 year 2, kadang assignmentnya bisa seminggu sekali malah. Apalagi kayak modul-modul awal lah, Math 101, itu mereka assignmentnya seminggu sekali. Jadi mau nggak mau harus segera dikelarin lah assignment yang ada ya. Dari pengalamanmu ya, Glenn. Ya, terus untuk year 3, year 4 mungkin mulai prepare untuk kedepannya gimana lah. Karena kalau aku lihat di CUHK masih banyak anak-anak yang sekedar mainan doang. Serius nih? Iya. Kalau bisa, kalau dari saran aku sendiri, year 3 gitu mulai cari intern yang fokus di majornya. Supaya ada pengalaman kerja lah, at least tahu nanti kira-kira kalau masuk ke dunia kerja bakal gimana. Atau kalau memang mau lanjut S2 ya mulai di-preparein juga. Di CUHK kamu pernah sempat ngambil internship? Pernah ambil internship. Pernah. Pernah. Di tahun berapa? Di tahun ketiga. Di mana? Di salah satu digital bank di Indonesia. I see. Itu masuk kredit ya? Tergantung sih, kalau aku kemarin nggak apply credits ya, cuman harusnya bisa dimasukin ke credits. Internship namanya course. Mungkin gitu dulu. Nah, itu satu lagi, Glenn. Tips exchange apa? Oh iya, tips exchange. Supaya bisa, kan katamu exchange ini penuh persaingan. Iya, tips exchange yang pasti bagusin GPA lah, itu paling penting karena yang dilihat kan persaingannya dari GPA. Tidak perlu kayak bikin esai atau apa enggak ya? Ada. Oh, ada juga? Ada. Jadi yang pertama bagusin di GPA, cuman kan untuk apply persaingan di CUHK-nya kita cuman saingannya di GPA. Apply-nya cuman lewat transkrip. Cuman setelah itu waktu masuk ke kampusnya baru bikin essay. Jadi kayak daftar sebagai siswa ya? Iya benar. Kalau aku sendiri yang kemarin scholarship juga bikin essay lagi. Thank you, Glenn. Thank you untuk waktunya juga ya. Thank you untuk tipsnya. Jadi itu Graders ya. Sama seluruh adik kelas di sana, CUHK ini memang salah satu top university ya, dan scholarshipnya juga banyak. Segera dicoba untuk daftar ya. Tapi kalau sudah masuk, sudah ada pesan nih dari Cik Glenis ya, jangan lupa untuk rajin-rajinlah belajar. Jangan jalan-jalan, kalau enggak nanti belajarnya enggak keburu ya. Jadi kalau untuk mau mencapai nilai GPA yang bagus di CUHK harus time management and fully study lah, seperti itu. Tirulah kakak-kakak kelas yang sudah berhasil survive di CUHK, seperti itu ya. Dan untuk exchange tidak ada pilihan lain kecuali nilai GPA setinggi mungkin supaya kamu bisa lolos untuk pemilihan. Mungkin seperti itu dulu. Thank you, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Bye bye.